saatnya kita kenal lebih dalam nih sama Medcovazin ya. Jadi Medcovazin sendiri, salam kenal buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru dengar dengan brand Medcovazin, tapi salam hello untuk Bapak Ibu semuanya kalau udah pernah pakai Medcovazin gitu ya, atau bahkan mungkin udah jadi customer loyalnya Medcovazin. Terima kasih banyak. Um, jadi Medcovazin sendiri kita adalah brand di Bogor gitu ya. Kita adalah brand lokal. Jadi produksinya juga di Indonesia, buatan Indonesia gitu ya. Distribusinya juga saat ini masih di lokal di Indonesia, tapi distribusinya sudah se-Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita ada punya distributor dari Aceh sampai dengan Papua gitu. Ada kurang lebih sekitar 20 distributor kami yang tersebar gitu. Untuk saat ini kami juga sudah terregistrasi ya, jadi produk-produk yang sudah di launching oleh Medcovazin gitu ya. Nanti kan ada Medcovazin reguler, red, silver, sabun cuci luka, natural gitu ya. Itu semua sudah terregistrasi baik dari Badan POM ataupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi nggak perlu diragukan lagi soal registrasi ya. Jadi kami memang sangat patuh sekali untuk bisa dapat registrasi dari Badan POM ataupun Kemenkes. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin saat ini asalnya adalah dari rumah sakit pemerintah ataupun layanan yang under pemerintah gitu ya, baik puskesmas, rumah sakit RSUD ataupun dinas kesehatan, Medcovazin juga kita sudah ada di platform e-katalog gitu ya. Dan juga sudah ada beberapa dinas kesehatan yang sudah ambil ke kami gitu ya untuk bisa disuplai ke beberapa puskesmas di cakupan dinas kesehatannya gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika memang nanti kita bisa untuk berkolaborasi bersama nih gitu ya, baik lewat dinas kesehatan maupun lewat puskesmas masing-masing ataupun lewat rumah sakit umum daerah masing-masing Bapak Ibu, mangga nanti juga bisa hubungin ke saya karena biasanya kami pasti akan mengadakan intimate workshop terlebih dahulu gitu ya untuk Bapak Ibu semuanya, sehingga memang pemahaman soal modern dressing itu jauh lebih komplit gitu ya, karena memang kami sangat mengedepankan soal edukasi. Nah, tak kenal maka tak sayang gitu ya, bahwa kita dari Medcovazin sendiri kita punya campaign namanya adalah rawat luka dengan mudah. Jadi kami memang menciptakan Medcovazin sendiri, membangun gitu ya, meriset. Harapannya adalah dalam proses merawat luka itu tidak membuat kerepotan yang sangat berarti gitu untuk para tenaga kesehatan ataupun untuk masyarakat gitu. Jadi dalam proses perawatan lukanya memang kita harapkan Bapak Ibu semuanya bisa melakukannya dengan sangat mudah, baik itu nanti di mungkin settingnya adalah rumah sakit gitu ya ataupun puskesmas, atau bahkan mungkin settingnya nanti adalah komunitas gitu. Jadi semua orang berhak untuk bisa merawat luka dengan baik dan benar bersama dengan Medcovazin. Nah, jadi kami ada punya rangkaian produk wound care dan juga skincare ya. Untuk produk wound care sendiri kita ada punya produk Medcovazin reguler, biasanya dikenal dengan Medco hijau ya gitu. Nah ini yang biasa dipakai nih ya, Medcovazin reguler. Kandungannya itu adalah chitosan dan juga zinc oxide gitu ya. Kemudian kita punya ada Medcovazin red, Medcovazin yang warnanya merah ya. Ini ada kandungan tambahannya, yaitu jadi ada zinc oxide-nya, ada chitosan, dan juga ada hyaluronic acid-nya. Kemudian kita ada punya varian baru. Jadi untuk luka-luka yang memang kondisinya itu adalah infeksi, karena berdasarkan hasil dari riset memang kondisi luka infeksi itu masih banyak sekali terjadi ya. Bahkan kalau mungkin kita ambil contoh di praktek mandiri, rata-rata pasien yang datang ke praktek mandiri itu adalah dengan kondisi sudah terjadi infeksi. Nah, biasanya itu karena tadi ya mungkin kalau dikorelasikan dengan luka akut yang sudah dijelaskan oleh para pemateri, memang karena perawatannya yang secara sejak awal gitu ya itu kurang mendapatkan perhatian yang sesuai gitu, sehingga sampai dengan jatuh dengan infeksi. Nah, biasanya kalau luka-luka infeksi itu dia biayanya menjadi mahal gitu ya, ataupun dressingnya tuh biasanya lumayan tinggi kan ya. Nah, kami menciptakan Medcovazin Silver ini harapannya adalah pertama bisa mempermudah juga para praktisi untuk memberikan perawatan terhadap luka infeksi dengan baik dan tepat gitu ya, tapi juga dari segi cost efektif ini masih bisa terjangkau oleh masyarakat di Indonesia. Terus juga kita punya rangkaian untuk proses mencuci lukanya ya, sebagai proses untuk antiseptiknya kita ada Medcovazin sabun cuci luka. Jadi ada ukuran 30 mili dan juga 100 mili ya. Jadi kan proses
nggak lengkap gitu ya kalau melakukan proses perawatan luka tanpa diawali dengan proses mencuci luka gitu. Jadi itu adalah sebuah rangkaian yang memang harus kita lakukan supaya tujuannya apa? Tujuan supaya burden ataupun beban bakteri di dasar lukanya itu tidak terlalu tinggi ya. Makanya tadi Pakana dari Pakana selalu bilang ya, lukanya terkontaminasi gitu ya, lama-kelamaan malah menjadi infeksi gitu. Nah sehingga kalau misalnya terjadi luka yang akut gitu ya, harapannya kan kita nggak mau terjadi infeksi, maka dari itu proses untuk mencuci lukanya juga harus baik dan benar. Nah, ini mungkin sedikit algoritma penggunaan ya. Kapan sih harus pakai yang reguler, kapan harus pakai yang merah, sama kapan harus pakai yang silver. Nah, kalau untuk yang reguler sendiri yang warna hijau ya, ini adalah tujuannya lebih ke mendukung proses otolisis debridement. Jadi kalau dilihat dari jenis lukanya itu seperti apa, jadi jenis lukanya itu yang ada necrotic ataupun ada sloughnya gitu ya. Jadi ada jaringan mati di dasar luka yang perlu memang kita proses debridement. Dan proses debridement yang paling aman gitu dari segi cost juga lumayan terjangkau adalah dengan proses otolisis debridement, tapi perlu didukung ya dengan penggunaan metcofazin reguler. Nah, metcofazin reguler itu dia adalah bentuknya oil base ya, jadi bukan water ya, bukan air. Jadi kalau misalnya pun nanti mungkin ada kendala agak kesulitan gitu ya untuk mencari foam ataupun secondary dressing yang bukan kasa gitu ya. Nah ini metcofazin sendiri kita masih bisa gitu ya, meskipun dengan kondisi keadaan yang minimal gitu ya. Metcofazin reguler sebagai primary dressing yang langsung bersentuhan dengan luka, kemudian di atasnya mungkin kalau ada tadi ya masih bisa digunakan dengan kasa dan bisa bertahan sampai dengan 3 sampai 4 hari, nanti tergantung ya dengan kondisi balutannya para pasien gitu. Terus kalau untuk yang metcofazin red ya, nah ini sesuai dengan warnanya merah, jadi memang akan difungsikan untuk luka-luka yang sudah merah 100% gitu, atau kita sebut mungkin granulasi ataupun epitelisasi. Nah, proses digranulasi ataupun epitelisasi kan kita harapannya nggak sampai balik lagi ada nekrosis ataupun ada slough ya, jadi harapannya kita adalah harus sangat-sangat membantu proses pertumbuhan jaringan granulasi dan kita harus memberikan keseimbangan yang pas gitu ya pada si dasar lukanya gitu sehingga dasar lukanya nggak jadi kering ya. Kalau kering nanti khawatirnya adalah dia pasti akan terjadi nekrosis lagi. Nah, maka dari itu metcofazin ini memang sangat direkomendasikan gitu untuk proses digranulasi ataupun proses penutupan si epitelisasi. Nah, kalau misalnya terjadi infeksi, apa yang harus dipilih? Nah, pemilihannya adalah otomatis harus antimikrobial dressing. Dan metcofazin sendiri kita ada punya metcofazin silver. Ini baru banget launching kurang lebih 6 bulan yang lalu gitu ya. Tapi case study-nya itu sudah banyak sekali karena untuk proses mengeluarkan metcofazin silver ini kita panjang sekali Bapak Ibu ya. Kita udah lewatin riset yang kurang lebih 2 sampai 3 tahun ke belakang gitu ya, sehingga dapat didapatkan formula yang terbaik dan sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu semuanya, oleh tenaga kesehatan ataupun untuk para masyarakat gitu ya. Karena balik lagi ke tujuan kami adalah bisa memberikan kemudahan dalam proses merawat luka. Nah, ini mungkin lebih detail lagi untuk metcofazin reguler sendiri ya. Jadi pemakaiannya itu kita rekomendasikan untuk ketebalannya adalah 2 mm. Nanti kita coba cek ya secara langsung gitu gimana sih cara pemakaiannya. Jadi karena memang si metcofazin ini dia punya dasar itu adalah sebagai oil base gitu sehingga dia bisa memberikan lingkungan kelembaban yang seimbang. Karena balik lagi nih dalam proses merawat luka kita harus mencari kelembaban yang seimbang ya Bapak Ibu, bukan lagi mencari kering gitu ya. Dan karena dia juga oil base, jadi kan tadi juga dipaparkan ya bahwa baiknya adalah ketika ganti balutan itu balutannya adalah nggak lengket karena sekarang problem yang masih sering terjadi adalah kalau ganti balutan biasanya itu kasanya lengket ke luka susah dibuka, pasiennya malah jadi nyeri gitu ya. Nah itu menjadi salah satu keluhan-keluhan yang masih sering-sering banget terjadi ya. Nah dengan penggunaan metcofazin reguler ini dia nggak akan lengket Bapak Ibu semua meskipun kita pakai kasa gitu ya. Jadi karena dia memang meskipun juga kita harus bukanya adalah meskipun kita bukanya tuh 3 hari ke depan gitu, jadi dia nggak akan lengket ke luka sehingga pasien pun nyaman dalam proses penggantian balutannya.
Terus kandungannya itu adalah kandungan aktifnya adalah chitosan dan zinc oxide. Nah, Bapak Ibu semuanya harus perhatikan dengan baik ya bahwa untuk metcofazin yang asli itu adalah kita nanti saya akan tunjukkan. Jadi dia ada barcode yang terprint secara otomatis gitu ya dari mesin gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga semua kalau misalnya membeli metcofazin itu harus perhatikan dengan baik. Nah, chitosan dan juga zinc oxide ini akan sangat-sangat membantu dalam proses perbaikan sel-sel kulit selama proses penyembuhan luka, mulai dari prosesnya hemostasis sampai dengan maturasi jaringan. Nah, ini beberapa case tadi yang sudah kami punya gitu ya, dan bersama dengan mitra-mitra kami di seluruh di Indonesia. Ini contohnya adalah untuk luka bakar, sudah banyak jaringan nekrosis di dasar lukanya gitu ya. Luka bakar ini kita aplikasikan metcofazin reguler dan kondisinya itu healed atau sembuh dalam waktu 11 hari gitu ya. Jadi memang sangat-sangat mendorong proses penyembuhan luka jauh lebih cepat ataupun sesuai dengan memang seharusnya ya secara fisiologis tubuh. Nah, ini juga kasus untuk luka diabetes healed dalam waktu 7 minggu ya, sesuai ya, jadi sesuai dengan prediksi. Kalau untuk luka yang sudah kronis memang harus kurang lebih selama 2 bulan kan ya untuk proses penyembuhan lukanya, dan ini jauh lebih cepat bisa healed dalam waktu 7 minggu saja gitu. Nah, kita masuk ke metcofazin yang red. Untuk metcofazin yang red sendiri, dia akan membantu untuk menjaga kestabilan kelembaban kulit ya, karena ada kandungan hyaluronik acid yang dia nanti akan mengikat air di dalam ataupun di permukaan si lukanya gitu ya. Terus juga dia mencegah terbentuk bekas luka. Ini penting banget ya, karena biasanya tuntutan dari pasien gitu, keinginan dari pasien adalah nggak pengen ada bekas luka setelah terjadi luka, karena maka dari itu konsep lembab dan juga pemberian metcofazin red ini dia akan mengurangi pembentukan jaringan parut, terus juga dia akan mengurangi pengendapan matriks kolagen yang nggak beraturan, sehingga nanti dalam proses penutupannya dia untuk terjadi resiko keloid gitu ya, nah itu sangat minimal, ataupun mungkin terjadi hiperpigmentasi yang terlalu berlebih itu juga sangat terminimalisir. Nah, ini contoh-contoh case tadinya ya. Ini contohnya adalah pada anak ya, terjadi dermatitis kontak. Sebelumnya dia udah melakukan perawatan ke sana kemari gitu ya, sehingga udah kebingungan nih gitu. Akhirnya dia ketemulah satu perawat di puskesmas, akhirnya direkomendasikan untuk pakai metcofazin red dan ini bisa heal dalam waktu 7 hari aja. Nah, ini juga contoh untuk luka akut yang healed dalam waktu 2 minggu. Pasiennya ini sebelum dia melakukan perawatan, kebetulan ini pasiennya adalah pasien di Woker ya, jadi sebelum dia melakukan perawatan dengan menggunakan metcofazin gitu ya, sebelumnya sempat untuk masuk ke rumah sakit terlebih dahulu gitu, direncanakan untuk melakukan debridement, tapi karena pasien menolak, akhirnya beliau datang ke Woker untuk dilakukan perawatan secara modern gitu ya, bersama dengan tim Woker. Nah, ini mungkin yang tadi disebut dengan pakai wound strip ya. Ini salah satu contoh kasus pasien yang menggunakan wound strip dan dikolaborasikan dengan penggunaan metcofazin red. Ini healed atau sembuh dalam waktu 2 minggu. Nah, ini untuk masuk ke metcofazin yang silver ya. Ini baru launching banget di kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, kapan sih kita harus pakai metcofazin silver? Nah, kalau misalnya kita balik lagi ngomongin soal luka akut ya, sebenarnya kalau luka akut itu masih belum direkomendasikan untuk pakai metcofazin silver. Jadi waktu yang terbaik kalau untuk pakai metcofazin silver adalah ketika lukanya itu memang terjadi infeksi baik secara lokal, spreading ataupun secara sistemik, ataupun mungkin terjadi yang namanya adalah ada terbentuk biofilm gitu ya. Mungkin bentuknya itu lukanya itu sudah 100% granulasi, tapi kok lukanya itu nggak mau menutup ya. Nah, kemungkinan ada terbentuk yang namanya adalah biofilm. Nah, dalam fase tersebut gitu ya, penggunaan metcofazin silver itu sudah bisa direkomendasikan. Nah, metcofazin silver ini juga kita udah melewati berbagai studi, baik itu secara klinis maupun secara lab ya. Memang secara lab sendiri metcofazin silver mampu untuk membunuh bakteri sampai dengan 99,99%. Tapi nggak cuma bakteri aja, bahkan sampai ada beberapa jamur yang bisa ikut untuk terbunuh gitu karena dengan penggunaan metcofazin silver. Nah, gimana cara metcofazin silver bekerja? Nah, metcofazin silver juga itu berbentuknya adalah oil base ya. Jadi jangan khawatir untuk terjadi
perlengketan pada dressing terhadap luka gitu ya. Terus juga jangan khawatir juga nanti kalau misalnya infeksinya itu mungkin banyak sekali eksudat gitu, jangan khawatir nanti malah tambah becek gitu ya. Karena kita bentuknya adalah oil base, jadi dia akan menjaga kelembaban luka itu dengan sangat-sangat seimbang gitu. Nah, cara kerjanya adalah si Metcovazine Silver ini dia akan langsung bersentuhan dengan dasar luka, kemudian nanosilvernya yang terkandung ya, jadi ada 50 ppm nih, angka yang cukup sangat efektif gitu untuk proses penyembuhan luka pada infeksi. Nanosilvernya dia akan langsung berpenetrasi ke dasar luka, kemudian dia akan mengurangi perlekatan bakteri, kemudian mengganggu pernafasan bakteri, sehingga terjadi proses kehancuran pada bakteri gitu ya. Nah, ini adalah case tadi untuk penggunaan Metcovazine Silver ya. Jadi biasanya nih kondisi-kondisi luka awal, kondisinya tuh awalnya sebenarnya rata-rata luka itu adalah kondisi yang kecil, minor gitu ya. Tapi karena terjadi perawatan yang kurang tepat pada fase akutnya, nah biasanya dia malah terjadi infeksi, pelebaran gitu ya. Nah maka dari itu ketika memang sudah terjadi luka akut gitu, kita harus segera banget untuk memberikan perawatan yang tepat. Kita harus pilih Metcovazine yang red. Tapi kalau udah terjadi yang namanya infeksi gitu ya, maka kita harus pilih yang namanya Metcovazine Silver. Nah, ini contoh kasus perawatan kurang lebih selama 21 hari atau 3 minggu. Nah, Bapak Ibu juga harus perlu ingat apa cara penggunaan antimicrobial dressing ya. Jadi Metcovazine Silver adalah salah satu antimicrobial dressing yang Bapak Ibu semua harus menggunakan dalam kondisi yang memang diperbolehkan pertama, yang kedua adalah dalam jangka waktu yang memang harus sesuai gitu ya, sekitar 2 sampai 4 minggu. Dan harapannya adalah Bapak Ibu semua tidak mencampur segala jenis antimicrobial dressing dalam sekali perawatan gitu. Misalnya Bapak Ibu semua udah pilih Metcovazine Silver, maka nggak perlu lagi dicampur dengan jenis antimicrobial dressing ya, karena nanti secara efektivitasnya kita nggak tahu. Kemudian yang kedua adalah nanti malah terjadi namanya resisten seperti itu. Maka dari itu ketika udah pakai Metcovazine Silver sudah cukup itu sebagai primary dressing, nggak perlu lagi dicampur dengan antimicrobial dressing lainnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke varian skincare-nya Metcovazine. Jadi Metcovazine juga kita sangat concern ya terhadap kasus-kasus yang masalah kulit pada orang-orang dengan kulit sensitif ataupun pada pasien-pasien dengan diabetes yang memang biasanya adalah kulitnya itu menjadi jauh lebih sensitif. Jadi kita punya yang namanya Metcovazine Natural Healthy Lotion dan juga Healthy Soap. Jadi ada bentuk lotionnya, ada bentuk soapnya. Sama satu lagi sebenarnya kita ada punya yang bentukannya adalah scrub ya. Jadi sebagai lulur gitu. Nah, Metcovazine Natural ini sesuai dengan namanya ya. Jadi kandungan utamanya itu adalah dari bahan-bahan yang natural, yaitu adalah buah merah Papua, atau mungkin nama latinnya adalah Pandanus conoideus ya. Jadi kita ambil minyaknya, dan buah merah Papua itu adalah salah satu tanaman yang endemik yang hanya ada di Papua gitu ya. Jarang sekali kita bisa temui di dataran Jawa ataupun dataran-dataran lain selain di Kepulauan Papua di sana ya. Dan kita juga langsung ngambil dari daerah sana gitu ya. Jadi kita ada kerjasama dengan orang yang ada di Papua gitu untuk bisa mendapatkan ekstrak yang memang sangat-sangat terbaik yang bisa kita aplikasikan untuk Metcovazine natural, baik untuk lotion, soap ataupun si scrubnya gitu. Nah, buah merah Papua itu adalah salah satu buah yang dia termasuk antioksidan yang sangat tinggi ya. Kalau misalnya kita bandingin nih sama beberapa jenis buah ataupun natural ingredient lainnya, nah buah merah Papua itu menjadi salah satu yang memang paling top ya untuk kandungan antioksidannya, karena dia ada alpha karoten, beta karoten, cryptocyantin, tocopherol dan seterusnya, sehingga memang kalau untuk kita aplikasikan pada pasien-pasien dengan kulit yang sensitif, baik untuk misalnya psoriasis ataupun pasien dengan cancer gitu ya, biasanya terjadi cancer dengan kemoterapi, biasanya terjadi gangguan pada kulitnya gitu ya. Nah ini sangat cocok gitu, sangat cocok sekali. Karena di Metcovazine Natural Healthy Lotion ini dia selain tadi pakai bahan yang natural gitu ya, juga kita secara warna itu juga safe ya, jadi color safe, sulfat free, juga paraben free gitu ya, sehingga memang untuk kulit sensitif jauh lebih aman. Dan nanti kita bisa coba juga gitu ya ke pasien. Sebenarnya
Kan biasanya kalau lotion itu setelah kita pakai, kita apply, mungkin 30 menit masih ada rasa lembab, tapi setelah itu udah hilang lembabnya. Atau bahkan banyak sekali sebenarnya lotion tuh yang baru kita apply langsung rasanya kering kan gitu ya. Nah, kalau untuk penggunaan Metcovazin natural ini gitu ya, dia menjaga kelembabannya itu akan jauh lebih panjang gitu. Jadi kita bisa reapply itu setiap 3 jam untuk kasus-kasus yang memang dia memang kondisi kulitnya parah gitu ya. Tapi bisa kita reapply untuk kondisi kulit yang tidak terlalu parah setiap 6 jam karena dia bisa menjaga banget kelembaban pada kulitnya seperti itu. Oke, nanti kita mau langsung aja nih uh, untuk bisa tahu sebenarnya bentuk isi Metcovazin reguler, red, silver, natural soap, natural lotion, dan juga Metcovazin kemudian sabun cuci luka itu seperti apa. Maka saya akan berpindah dulu ke ruangan sebelah. Mungkin sambil saya cek adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini saya sudah ada di ruang khusus food spa ya sebenarnya ya. Dan di sini bakal ada beberapa stase nih yang akan saya coba jelasin. Nah, kayak tadi kan sebenarnya banyak sekali pertanyaan soal kalau Metcovazin reguler pakainya yang untuk luka seperti apa, red seperti apa. Nah, ini saya akan ada beberapa contoh kasus ya di Pantene ini. Jadi ini saya ada punya kasus yang warna dasarnya itu adalah merah. Kemudian ini biasanya nih kasus-kasus kalau setelah perawatan nih biasanya kasusnya kayak gini ya. Nah, ini biasanya kalau dibuka tuh pasti lengket nih, kayak gitu. Terus ada juga kasus yang dia dasar lukanya itu adalah hitam. Nah, ini kita coba cocokin ya. Kalau yang seperti ini dia harus pakai Medco yang green, yang hijau, reguler, red, ataupun silver. Terus kalau misalnya kita ketemu lukanya kayak gini, nih harapannya nanti Bapak Ibu semua setelah ikut webinar kali ini, untuk proses perawatan lukanya nggak kayak gini lagi ya, karena ini biasanya akan terjadi resiko yang infeksi gitu ya, karena banyak sekali rongga nih, bisa bakteri gampang sekali untuk masuk. Terus juga bisa dilihat ini biasanya adalah pakai iodin yang memang tidak direkomendasikan gitu ya untuk luka gitu ya, sehingga nanti pasti proses terjadi yang namanya dari luka akut ke kronik itu pasti biasanya akan terjadi. Terus kalau hitam kayak gini, kira-kira harus pakai Metcovazin yang mana? Mungkin sambil Bapak Ibu coba tebak-tebak ya di kolom chat ya. Nanti siapa yang benar akan saya berikan hadiah Metcovazin gitu. Oke, jadi kalau untuk yang Metcovazin yang untuk yang luka yang merah seperti ini ya, ini biasanya terjadi luka akut gitu ya. Maka akan kita pilih adalah Metcovazin yang merah ya. Jadi kan kita pilih Metcovazin yang merah ini ataupun yang red karena dia ada kandungan hyaluronik acid, chitosan dan juga zinc oxide. Jadi dia akan membantu untuk menjaga kulitnya, terus kemudian memperbaiki juga meregenerasi daripada si epitel dan juga granulasi. Dan jangan khawatir ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Metcovazin sendiri kita punya expired date yang panjang karena memang ini salah satu produk yang sangat fast moving ya. Jadi setiap kali produksi itu biasanya dalam waktu 1 bulan kita udah produksi baru lagi gitu. Jadi jangan khawatir kalau ini bakal gak kepakai ataupun bakal expired ya. Kayak misalnya contoh ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa lihat gitu ya. Nanti Metcovazin yang asli itu bisa lihat di bagian atasnya sini ya. Jadi dia bakal di emboss langsung ya dari mesin gitu. Bisa lihat di sini adalah kode produksinya. Ya, sedangkan di sini adalah expired date-nya gitu. Best before dipakai sebelum Juli tahun 2027. Jadi masih panjang, masih 3 tahun karena memang produk Metcovazin itu pasti fast moving ya. Jadi biasanya itu nggak akan lama kok nggak kepakainya gitu. Terus juga kita punya produk dia sudah ada seal-nya. Jadi memang terjaga sterilitasnya ya. Jadi sebelum dipakai jangan lupa untuk dibuka dulu seal-nya ya. Ya, ini dia ada silvernya ini. Habis itu baru kita tutup lagi. Nah, oke, balik lagi ya. Jadi kalau ketemu luka yang warna merah kayak gini, ataupun misalnya luka akut, luka baru terjadi gitu ya, kita akan pilih Metcovazin yang reguler, yang red ini gitu. Kenapa? Memang karena jadi Bapak Ibu semua direkomendasikan untuk sedia di rumah ataupun mungkin di kantor, P3K kantor, sedianya adalah si Metcovazin yang red ini. Cara pakainya gimana? Tentu kita harus tetap lewatin proses yang namanya mencuci luka, pakai sabun cuci luka ataupun cairan antiseptik ya. Jadi kalau misalnya lukanya itu
kotor sekali, misalnya kalau jatuh dari aspal gitu ya. Nah, itu maka bisa pakai si Mecofazin sabun cuci luka ini gitu. Jadi kita proses pencucian luka ya. Habis selesai dicuci baru kita proses penggunaan si Mecofazin Mecofazin Red-nya gitu. Nah, baiknya adalah karena nanti penggunaannya itu kurang lebih 2 sampai 3 hari ya, maka kita penggunaannya itu tebalnya kurang lebih di 2 kurang lebih ketebalannya adalah di 2 mm ya. Jadi uh, supaya nanti pas kita proses penggantian balutan ya, itu nggak terjadi namanya kering kan. Nah, ini kan biasanya terjadi apa ya, kejadian yang paling sering tuh kalau untuk merawat luka akut kayak gitu tuh ya. Jadi si lukanya itu jadi kering. Aduh, susah sekali. Nah, jadi proses tadi balik lagi ya Bapak Ibu semua. Jadi harus tetap dilakukan pencucian terlebih dahulu. Setelah selesai dicuci, baru dilakukan pemberian si Mecofazin Red ini. Nah, kalau untuk Mecofazin Red, dia memang warnanya agak sedikit ada warna pink-pinknya ya. Oke, jadi ketebalannya kurang lebih setebal 2 mm gitu. Ya, Bapak Ibu semuanya sebenarnya bisa langsung aplikasi ke lukanya, ataupun kalau misalnya kasusnya pada anak gitu ya, agak rewel kalau misalnya lukanya dipegang-pegang, sebenarnya bisa juga diaplikasiin langsung ke balutannya terlebih dahulu gitu. Jadi diimpregnated baik ke kasa ataupun mungkin kalau pilih alginate, maka bisa pilih si ini ya. Jadi kalau untuk luka akut nih, ini bagus banget nih untuk luka akut ya. Jadi tinggal dipakai ini ya. Jadi kalau kasa biasanya tebel ya, tapi kalau alginate ini dia setipis ini, dia bisa untuk menghentikan perdarahan juga. Tuh. Jadi untuk luka akut sangat cocok. Ya ini biasanya combo ya antara Mecofazin Red sama si penggunaan alginate. Jadi kalau untuk luka-luka yang emang dia kayaknya pasiennya itu agak rewel untuk dipegang lukanya, maka kita bisa impregnated seperti ini ya. Jadi si Mecofazin ya kita tuang ke kita taruh ya, kita oleskan ke alginate-nya gitu ya. Kemudian baru nanti setelah selesai kita rapihkan gitu ya. Nanti baru tinggal kita tutup ke si lukanya seperti itu. Nah, kan biasanya kalau misalnya pakai iodine seperti ini ya kelihatannya ya. Nah, kalau misalnya pakai Mecofazin gitu ya, ini akan bisa jauh lebih rapi, pasien juga akan lebih nyaman. Kita akan coba ya. Jangan di ini. Oke, nah Bapak Ibu semuanya bisa sambil mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom chat ya. Sambil saya coba buka ini. Nah, biasanya cuma ditutup kayak gini aja, jadi jauh lebih praktis ya untuk si pasiennya gitu. Jadi tutup kayak gini. Kalau misalnya dirasa eksudatnya itu masih banyak gitu ya, Bapak Ibu semuanya sebenarnya masih bisa untuk dilapis lagi dengan kasa yang steril gitu. Nah, anggap kita mungkin udah dilapis lagi ya dengan kasa steril. Nah, setelah itu kita bisa langsung tutup aja. Kayak tadi ya, ada saran dari Pak Kana untuk pakai yang bisa kelihatan di bagian dalamnya supaya kita bisa evaluasi ya. Kita bisa salah satunya pakainya adalah si transparan film ini ya. Jadi kita bisa pakai ini.
Jadi pasiennya itu meskipun mungkin nanti harus ke kamar mandi gitu ya, itu juga tetap masih nyaman. Jadi kita bisa tutup sesuai dengan kebutuhannya aja, bisa digunting ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu semua agak bingung, sebenarnya transparan film itu kayak apa ya? Nah itu biasanya itu yang ada di untuk infus ya biasanya ya. Nah itu salah satu bentuk si transparan film ini. Atau mungkin kalau misalnya pasiennya itu lumayan sering bergerak ya sebenarnya juga bisa diaplikasikan pakai cohesive bandage misalnya ya. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya memang si eksudatnya itu cukup banyak gitu ya, jadi kita bisa lapisin lagi pakai yang namanya kasa steril biasa aja. Ini anggapnya kita udah pakai lapisin pakai kasa ya, kebetulan karena saya ini nggak sediain kasa nih. Oke. Nah, jadi bentukannya jadi kayak gini ya. Jadi pasien itu jauh lebih nyaman dibanding kalau misalnya kasusnya kayak gini ya, dibanding sama yang sebelah nih. Pasiennya biasanya nih kuman itu bisa gampang masuk, kayak bakteri gampang masuk, gampang sekali untuk masuk. Pasti kalau dibuka ini bakal uh, nempel juga dia si kasanya. Nah, dibanding sama yang ini pasien itu jauh lebih aman gitu ya. Secara style juga jauh lebih bagus. Secara proses penyembuhan pasti akan jauh lebih cepat untuk terjadi yang namanya penyembuhan. Bisa tadi dilihat ya Bapak Ibu semua, dalam proses kita punya case tadi, rata-rata proses penyembuhannya untuk luka akut 1 minggu gitu ya, atau bahkan hanya 11 hari seperti itu. Oke, nah terus kalau misalnya yang reguler kayak gimana Mbak Evi? Nah, ini kita coba buka ya untuk yang reguler sini. Jadi sama ya, dia punya si Medcovaz ini kita ada punya segel seperti ini. Jadi harus cek gitu ya bahwa segelnya itu adalah seperti ini. Terus, nah untuk yang metcovazin reguler itu kita ada punya 3 varian, ada yang 50 gram, 25 sama 10 gram gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin mau stok di rumah, cukup yang 10 gram sebenarnya. Harganya hanya di 33.000, jadi sangat-sangat affordable ya. Jadi modern dressing tuh bukan soal harga yang sangat tinggi ya, tapi juga modern dressing kalau misalnya Bapak Ibu bisa pakai dengan sesuai, harganya affordable, sangat-sangat affordable. Nah, untuk yang metcovazin reguler sendiri, um, dia warnanya beda ya, kayak yang merah tadi. Kalau merah kan agak sedikit pink ya, tapi kalau yang reguler ini dia warnanya putih kayak gini, terus juga dia oil base ya. Jadi dia akan sangat bisa menjaga kelembaban pada si luka. Nah, biasanya kalau untuk luka yang merah kayak gini nih, kita rekomendasiin sekali untuk pakai yang reguler gini. Jadi sama ya prosesnya, kita harus ketebalannya adalah 2 mm karena kita harus dukung namanya proses otolisis di Brightman. Jadi kita pakai aja di sini. Terus perlu dicek sekitar lukanya ya. Jadi kalau misalnya sekitar lukanya itu ternyata ada kemerahan gitu ya, atau mungkin udah mulai terjadi kurang bagus gitu ya sekitar lukanya, maka kita juga harus perhatikan itu. Kita bisa sampai dengan si batas lukanya itu sampai sejauh mana. Misalnya kalau di sini ada udah mulai terjadi kemerahan gitu ya. Nah ini kita bisa aplikasikan sampai dengan sekitar lukanya. Jadi nggak hanya fokus pada si lukanya aja, supaya nanti kalau kita buka dia nggak terjadi yang namanya perlebaran seperti itu. Nah kurang lebih kayak gini. Nanti untuk secondary dressingnya bisa dipilih sesuai ya. Kalau misalnya eksudatnya banyak, bisa pilih pakai foam, ataupun mungkin kita double kasa lagi, ataupun mungkin double lagi pakai ortopedik. Nah itu akan disesuaikan. Terus kalau yang silver gimana? Kita akan coba yang silver di sini ya. Kita akan coba silver di sini. Jadi kalau silver sendiri memang difungsikan untuk luka-luka yang infeksi ya. Jadi kita punya kasus di sini nih. Kita ada punya kasus contohnya seperti yang ada di gambar. Ini luka asli sebenarnya ya. Jadi kita print. Kondisi awalnya bisa dibaca bahwa ini sebenarnya riwayat luka karena melepuh. Alasan utamanya sangat sepele ya, karena melepuh aja. Nih biasanya
mungkin bisa kena kesiram air, bahkan kadang ada yang karena lecet pakai sepatu gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita nggak lakukan perawatan yang baik pada saat proses fase akutnya, nah ini bisa terjadi yang seperti ini. Nah ini udah mulai terjadi yang namanya infeksi ya. Nah kalau untuk luka yang infeksi seperti ini nih ya, kita harus pilih yang namanya metcovazine silver ya. Karena si metcovazine silver sendiri kita ada namanya kandungan colloidal silver 50 ppm. Jadi dia memang untuk untuk membunuh bakteri dan juga untuk menurunkan infeksi pada si luka. Nah, untuk pemakaian si metcovazine silver ini kurang lebih selama 2 minggu ya. Jadi kita harus evaluasi selama 2 minggu. Biasanya nanti infeksi akan turun di proses 2 minggu tersebut. Kalau misalnya memang masih terjadi masih belum membaik 100%, maka kita bisa pakai sampai dengan 4 minggu pemakaian. Nah, isinya seperti apa? Ini juga sama ya. Jadi isinya tuh harus ada si kode produksi di atas ini sama ada expired date di atas ini. Nah, untuk Milkovazin Silver juga sama, dia itu adalah oil base. Jadi kalau misalnya kita buka balutan itu dia nggak akan lengket gitu di lukanya. Nah, prosesnya tetap sama ya, kayak tadi harus dilakukan proses pencucian terlebih dahulu. Kemudian kalau saat proses pemilihan balutannya, kita maka bisa pilih si Metcovazine Silver ini. Nah, balik lagi kalau misalnya infeksi biasanya dia terjadi eritema di sampingnya ataupun mungkin ada rasa hangat di samping-sampingnya kan ya. Maka kita juga harus memperhatikan di periwoundnya gitu. Jadi bagian misalnya hangatnya sampai dengan sini, maka kita harus pakai Metcovazine Silver sampai dengan sini gitu supaya nanti proses peradangannya dia sebelah sini juga akan menurun seperti itu. Nah, untuk sama kayak tadi ya secondary dressingnya sehingga dipilih sesuai dengan memang kondisi eksudatnya gitu ya. Nah, untuk ketebalannya juga sama, harus 2 mm. Nah, ini dia teksturnya seperti ini ya, jauh lebih lembut daripada si Metcovazine reguler. Karena ini dia ada kandungan zinc oxide-nya tetap, tapi juga ada kandungan si colloidal silver 50 ppm gitu. Nah, biasanya dalam waktu 2 minggu infeksinya sudah menurun. Oke, nah mungkin Bapak Ibu semuanya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya coba untuk jawab saat selesai untuk praktekin ini semua. Oke. Nah, habis itu kita ada punya yang namanya varian untuk healthy lotion ya. Jadi healthy lotion dan juga healthy soap. Jadi di sini saya ada punya pasien ya dengan kondisi kulit yang bisa dilihat kering sekali seperti ini ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya before after kalau misalnya pakai si Metcovazine Healthy Lotion itu gimana. Terus juga nanti akan saya tanya nih ya, ini namanya adalah Mas Aryo ya. Saya akan tanya setelah pakai itu nanti rasanya gimana. Nah, untuk si Healthy Lotion dan juga soap, kita tuh ada 2 ukuran untuk saat ini ya. Kita ada ukuran yang 250 mili sama yang 100 mili. Tapi nanti kita akan coba untuk bikin juga yang bentuknya adalah kit-kit kecil gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa cobain dulu ya ukuran 30 mili. Nah, packagingnya seperti ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dan nanti kita bisa buka nih. Oke. Nah, dia tuh warnanya natural ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini tanpa ada pewarna tambahan ya. Jadi memang warnanya seperti ini. Dan ini yang akan menjaga kelembaban yang cukup ekstra. Terus juga dia sebagai karena antioksidannya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau sekedar informasi memang buah merah Papua itu bentuk aslinya memang warnanya merah gitu. Dan kita ambil minyaknya untuk kita jadikan sebagai lotion ini. Oke, kita akan coba langsung nih ke Mas Aryo ya. Biasanya kan kalau pasien-pasien dengan psoriasis itu kulitnya bersisik, terus kemudian nggak nyaman, gitu ya, kering juga ya. Nah, kita akan coba langsung ke Mas Aryo. Bisa dicoba Mas Aryo. Nah, ini fungsinya karena emang untuk medicated ya. Jadi jangan apa namanya jangan takut sama warnanya ya karena ini memang warna natural dari Metcovazine natural karena buah merah Papua itu memang warnanya tuh warna merah ya. Jadi memang sehingga keluarannya adalah produknya warnanya merah seperti ini. Tapi bisa dilihat ya.
Ya, kita coba bandingin nih tangan kanan yang belum dipakai Metcofazin natural sama tangan kiri. Nah, rasanya gimana Mas Aryo setelah pakai Metcofazin natural? Rasanya tangan lebih halus, terus tidak panas, Oh, nggak panas ya? ya, rasanya dingin, dan kulit agak menjadi lebih lembab. Mm-mm. Tidak seperti ini yang ini ya, kering, Mm-mm. beda dengan yang ini. Oke, oke, oke. Nah, biasanya kan kalau habis pakai lotion yang pada umumnya tuh ya, dia biasanya kalau apalagi ini kena AC nih ya, saya dan Mas Aryo lagi di bawah AC, jadi biasanya kalau langsung kena AC tuh langsung kering gitu ya. Ya, Tapi ini udah sekian menit ini tetap masih kerasa lembab ya. terasa lembab, Pak, dan rasanya masih dingin. Saya juga coba pakai ya. Jadi nggak usah khawatir tadi balik lagi sama warnanya. Jadi setelah diaplikasiin, dia nggak akan bikin tangan kita merah gitu ya. Jadi dia bakal akan nyerap langsung ke kulit kita. Terus juga dia bakal jaga kelembaban kulit kita. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya memang ada masalah kulit, biasanya kita bisa reapply setiap 3 jam sekali. Tapi kalau misalnya kulitnya normal tapi dia cenderung ke kering gitu ya, itu bisa kita reapply setiap 6 jam sekali gitu. Nah, paling cocok sebenarnya kalau Bapak Ibu semuanya sebelum tidur gitu ya, pakai dulu Metcofazin natural ini karena biasanya nanti setelah bangun tidur itu kulitnya kerasa lebih enak gitu, lebih lembab. Sangat-sangat lembab ya Mas Aryo ya. Oke. Nah, ini kita punya ada lotionnya, tapi juga kita ada punya namanya sabunnya ya. Jadi sabunnya ini bisa dipakai untuk mandi, untuk keramas juga bisa. Tapi untuk kalau cuci muka mungkin kita masih belum rekomendasikan ya, karena kalau untuk cuci muka biasanya dia harus punya ingredient yang lebih. Tapi untuk kulit uh, ini sangat-sangat aman sekali. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya untuk yang Metcofazin natural. Sudah lihat kan ya warnanya memang seperti itu karena memang buah merah Papua adalah warnanya merah dan yang perlu di-highlight adalah antioksidannya itu sangat tinggi dan sangat bagus untuk kulit-kulit yang sensitif seperti psoriasis ataupun pasien-pasien dengan diabetes biasanya kukinya itu sangat kering. Terima kasih banyak Mas Aryo ya. Oke, nah habis itu kita ada punya kit-kit ya. Jadi kita ada punya beberapa kit nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, sebenarnya kalau di rumah itu harus punya yang warna apa sih Mbak Evi ya? Nah paling tidak ya, jadi kan Metcofazin itu kita ada punya ukuran uh, 50 gram, 25 gram, dan juga 10 gram. Nah Bapak Ibu semuanya sebenarnya untuk yang di rumah itu bisa pilih yang ukuran 10 gram. Kayak misalnya Bapak Ibu semuanya ada sunat gitu ya, ataupun di prakteknya itu kayaknya lokasi pasiennya nggak terlalu besar, maka bisa pilihkan ukuran yang 10 gram ini. Nah 10 gram ini dari segi harga juga masih sangat affordable, kurang lebih di 33.000. Nah kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ambil banyak itu jauh lebih murah lagi sebenarnya. Nah jadi bisa ambil yang ukuran yang red juga ada 10 gram, reguler juga ada 10 gram. Nah isinya harus seperti apa sih Mbak Evi? Nah ini kita coba contohin ya. Jadi biasanya tuh kalau saya buka di beberapa kit itu biasanya selalu ada rifanol gitu ya, ada iodine gitu ya. Tapi untuk yang setelah Bapak Ibu ikut webinar hari ini, baiknya adalah Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan bahwa yang baik dan benar untuk isi kit adalah harus sesuai dengan balutan-balutan modern yang bisa dipakai at least untuk semua jenis luka gitu ya. Jadi nggak rewel gitu. Jadi baik harus ada si cairan antiseptiknya ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih sesuai dengan merek yang tersedia. Jadi baik adalah cari antiseptik yang memang dia tidak berwarna seperti ini ya. Jadi dia bisa di spray gitu ya. Jadi dan penggunaannya juga jauh lebih aman. Terus juga bisa mencegah terjadinya infeksi gitu ya. Nanti bisa pilih sesuai dengan mereknya masing-masing karena banyak sekali ya nanti di pasaran. Terus juga kalau misalnya lukanya biasanya kan kotor ya kalau jatuh gitu ya. Nah, kita juga harus selalu sedia sih Metcofazin sabun cuci luka ini gitu. Dia juga ada ukuran yang 30 mili. Jadi sangat praktis ya. Gak repot gitu ya terlalu gede atau gimana. Jadi bisa simpen di kit-kit di rumah, di kantor gitu ataupun mungkin di mobil ya. Atau mungkin Bapak Ibu semuanya mau kasih resep untuk si pasien gitu ya. Nah, ini bisa pakai di Metcofazin sabun cuci luka ukuran yang 30 mili. Terus tentu ya sedia selalu Metcofazin Red ini ya, bisa pilih yang red ataupun yang reguler juga boleh, nggak apa-apa.
ini selalu harus sedia masuk ke dalam si tas kit ini. Lebih lengkap lagi ya, jadi harus ada yang reguler juga nih. Reguler ada yang ukuran 25 gram ini ya Bapak Ibu ya. Terus tentu kita harus ada plesternya ya, harus ada sedia plesternya. Boleh tadi bentuknya dia transparan ataupun kain yang seperti ini. Terus tentu tetap masih ada secondary dressingnya, nanti boleh pilih yang mungkin alginate ataupun pakai kasa steril seperti ini juga boleh. Tapi kami kurang rekomendasi nih kalau misalnya pakai yang kasa gulung gitu ya, kasa roll seperti itu. Baiknya adalah penggunaan si kasa steril seperti ini. Terus untuk jaga-jaga kalau misalnya Bapak Ibu mau merawat sanak saudara gitu ya, bisa pakai sarung tangan. Jadi cukup sekitar 2 pasang aja. Sama kita ada punya yang namanya si cohesive bandage ini gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya itu cukup aktif gitu ya, supaya si balutannya itu gak gampang lepas, maka kita juga rekomendasiin untuk sedia si cohesive bandage ini. Jadi cukup segini aja. Ini udah cukup untuk bisa merawat luka dengan baik dan benar, dan kita tentu harus dan ini akan menjaga dan juga mencegah ya terjadinya dari luka akut menjadi luka kronik ataupun dari luka akut menjadi si infeksi. Nah, ini kita harus banget menjaga nih. Jadi setelah webinar hari ini Bapak Ibu semuanya harus bisa untuk mempraktikkan bahwa jangan sampai terjadi yang namanya dari luka akut ke luka infeksi. Oke, nah terakhir nih dalam proses perawatan luka biasanya kan dibalut kakinya itu dengan balutan yang lumayan tebal gitu ya, karena harus berlapis-lapis biasanya supaya nggak cepat terjadi yang namanya bocor. Nah, kalau misalnya biasanya kakinya itu dibalut dengan tebal, biasanya pasien itu pulang dari rumah sakit ataupun dari puskesmas biasanya malah nyeker, nggak pakai alas sepatu. Nah, itu kan beresiko yang pertama jadi balutannya kotor, ataupun mungkin nanti malah kesandung seperti itu ya. Nah, di Mekovazin sendiri juga kita ada punya inovasi yang namanya adalah sandal diabetes. Jadi kita ada punya 2 varian di sini. Ada yang bentuknya yang seperti ini ya. Jadi dia akan bisa di-adjust. Jadi meskipun kakinya itu dirawat, tapi si pasien tetap bisa berjalan dengan baik dan benar dengan menggunakan si sandal diabetes ini gitu. Jadi kita bisa adjust nih ke pasien ya. Kalau misalnya balutannya agak tebal, maka nanti strapnya itu juga kita akan pasangnya juga jauh seperti ini misalnya gitu. Nah, ini. Nah, ukurannya itu ada yang sampai dengan 41 ya, jadi dari 36 sampai 41. Ya, seperti ini ya. Sama yang satu lagi, variannya adalah lebih style sedikit ya, jadi dibawa untuk jalan-jalan juga masih oke banget nih, kayak gitu. Tapi ini fungsinya juga sama ya, jadi bisa di-adjust sesuai dengan besar si kaki pasien sama dengan balutannya gitu. Terus di depannya itu juga kita berikan pelindung seperti ini ya. Jadi nggak khawatir lagi kalau misalnya nanti kesandung, karena biasanya kan pasien dengan diabetes nggak tahu tiba-tiba sudah kesandung terus malah terjadi luka seperti itu. Nah, ini kita berikan perlindungan. Nah, ini pasien bisa pakai untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi pasien pun tetap secara kualitas hidupnya tetap bisa terjaga dengan baik, bisa rekreasi dengan keluarga gitu, nggak hanya tiduran di kamar seperti itu. Nah, saya akan coba untuk praktekin ya. Ya. Saya akan coba praktekin untuk yang ini, untuk yang model 1 ini ya. Nah, ini kalau misalnya agak susah nih, biasanya kita buka dulu semua. Kita buka dulu semua nih kayak gini, terus kemudian si kaki pasien baru naik ke atas ini, terus baru kita tutup sesuai dengan si ukuran kakinya. Kayak gitu. Nah, ini praktis ya. Oke. Nah, bentuknya kayak gini. Terus nih empuk juga. Jadi pasien juga merasa nyaman, nggak sakit ya. Apalagi kalau misalnya pasien-pasien yang butuh offloading ya. Jadi nggak boleh yang terlalu keras gitu alas kakinya. Nah, ini cocok sekali seperti ini. Oke, nah kaki yang satu lagi saya akan coba untuk yang model yang lebih stylish ya. Jadi bisa dipakai untuk rekreasi juga gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ini dia bentuknya ada strapnya kayak gini, jadi tinggal dibuka.
Ini bisa dilepas semua sebenarnya ya, bisa dilepas kayak gini. Jadi kita udah longgarin semua. Terus kita pakai, tinggal kita strap aja. Nanti ini bisa disesuaikan ya, eh, besar kecilnya. Sini juga belakangnya juga bisa kita sesuaikan besar kecilnya di sini. Oke. Nah, ini juga sama. Jadi kalau pasien-pasien yang butuh offloading ya, jadi alas kakinya itu nggak boleh yang terlalu papan keras seperti itu. Ini juga nyaman sekali untuk digunakan. Nah, ini yang model lama nih. Nah, ini model yang barunya gitu. Ini nanti ada ukurannya juga ya, sesuai ya, sesuaikan dengan kaki pasien. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi udah berkenalan kan ya dengan Medcovazin. Kita ada punya Medcovazin reguler, red, silver, Medcovazin natural, Medcovazin sabun cuci luka. Terus juga ada salah satu inovasi yang terbaru, bukan terbaru juga sih gitu, inovasi yang bisa Bapak Ibu semuanya bisa pakai, yaitu adalah sandal ataupun slop diabetes. Nah, saya akan coba balik lagi nih ke laptop untuk bisa cek kira-kira adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya.